fil jannah isna wa sab'ina finna. Satu yang hanya dapat masuk surganya Allah, 72-nya semuanya masuk. Saya tidak akan membahas itunya, ya. Tapi kita akan membahas kenapa umat Islam itu terus terpuruk, ya. Negaranya terus miskin, ya. Kemudian di sana sini banyak musibah. Penyebab pertama adalah taklid, fanatik. Kalau mengikuti gimana apa kata aja, gimana aja lah, gimana kata pemimpin aja lah. Fanatik yang paling bahaya ini ada fanatik al-firqah, golongan. Sekarang di Indonesia coba antum bisa baca lah fenomena NU, udah mati kutuk. Pokoknya gimana kata NU, gimana kata Gus Dur malah dulu, ya, gimana kata kiai lah, gitu. Dengan alasan pokoknya kalau kiai mah pokoknya orang suci, tabaruk gitu. Padahal perlu dicermati, jangankan kiai, Rasulullah sendiri sempat ngomong kepada para sahabat, jangan kalian meminta kepadaku perihal dunia, kata Nabi, tapi mintalah kepadaku doa-doa perihal akhirat. Sekarang ya di Indonesia sudah salah kaprah. Kiai seolah-olah adalah titisan dari orang-orang soleh yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melebihi porsinya, ya. Walaupun saya sendiri notabene memang dibesarkan di kalangan NU, tapi saya meneliti sendiri gitu. Makanya saya terkadang ngaji itu seolah-olah ada versi di mana posisi saya. Orang kalau sudah taklid buta, repot Pak, masukin ajaran apa saja nggak mau terima. At-taqlidul firqah, taqlidu alal firqah, fanatik golongan. Awas, makanya kita ketika ngaji suatu apapun, ya, perlu diingat jangan terlalu berlebihan, karena semuanya dilarang oleh Al-Quran. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, wahai orang yang pandai membaca Al-Quran, wahai orang yang sedang belajar Al-Quran, wahai orang yang sedang belajar ilmu agama, janganlah kalian berlebihan di dalam mengikuti satu golongan, di dalam mengikuti satu kajian. Karena kalau sudah berlebihan di dalam hal seperti itu, sangat amat berbahaya sekali, ya. Di antara bahayanya adalah bisa-bisa menyalahkan golongan yang lain. Ini dia. Orang kalau sudah fanatik golongan, subhanallah, repot sekali. Yang ini merasa benar, yang itu merasa benar, yang ini disalahkan, yang itu dicemooh dan lain sebagainya. Semuanya ngaku benar semua. Padahal ada yang perlu dijaga. Wahiyal ukhuwahnya yang perlu dijaga. Ya. Jujur saja, fenomena sekarang di Korea sendiri, setelah saya tahu dunia dakwah di Korea, ternyata gap-gapnya itu sekarang semakin jelas dan semakin terang di hadapan mata saya. Ya, orang masih taraf seperti itu, ya, mereka berani, ya, memponis ini, memponis itu dan lain sebagainya. Yang ini membela, itu semua disebabkan karena fanatik golong. Ya, tuh seperti. Terkadang juga fanatik ini juga fanatik asy-sya'biyah. Ya, ini al-firqah, ini asy-sya'biyah. Sya'biyah itu keturunan, kesukuan, kebangsaan. Fanatik kebangsaan. Padahal Islam itu tidak memandang bangsa, tidak memandang suku, tidak memandang golongan. Ya. Bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, setiap orang-orang yang beriman apa yang diajarkan baginda Rasulullah, semuanya adalah saudara, satu kesatuan, ya, sya'biyah. Ya, makanya berdirinya masjid di sini, saya tidak akan membedakan Cirebon, tidak akan membedakan siapa saja, semuanya
boleh ikut nimbrung di sini, semuanya boleh ikut andil di dalam ladang dakwah ini. Karena ini adalah pekerjaan, ya, pekerjaan dalam satu perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak memposisikan bahwa masjid ini adalah milik orang Ponorogo, milik orang Solo, milik orang mana, tidak. Siapa saja boleh di sini. Kalau dulu saya sempat mendengar sendiri dari beberapa jamaah, katanya Mushola Al-Barakah miliknya orang-orang ini, orang-orang itu. Jadi seolah-olah yang lain tidak bisa masuk dalam satu jajarannya. Tertutup semuanya, tidak bisa. Bahkan perihal-perihal yang notabene itu kepemilikannya milik umat dikelola oleh orang-orang itu saja. Orang lain tidak bisa tahu. Ya, setelah saya masuk, saya buka semua. Ini adalah milik kita semua dan kalian perlu tahu semua. Sehingga apa yang menjadi penyelewengan bisa kalian ketahui semua. Karena saya ingin menghilangkan fanatik sya'bi, ya, fanatik kesukuan, fanatik golongan, fanatik kedaerahan. Biasanya lahir dari sebuah kedaerahan adalah fanatik nasabiyah, Pak. Dari sini tuh nasabiyahnya nanti muncul. Nasabiyah itu apa? Fanatik keturunan. Ini kesukuan nih. Kesukuan bangsa, ini golongan. Ya. Awas nih. Dia lahir dari keturunan ini. Di Indonesia semakin marak sekarang. Jadi kalau halal bihalal itu keturunan bani di tempat saya itu sekarang gitu. Halal bihalal, bani salim, keturunan salim, semua seperti itu semua, Pak. Ya. Dan itu dihadiri biasanya acara seperti itu adalah acara-acaranya orang-orang yang mampu saja gitu. Dan anehnya, Masya Allah sekarang gap-gap tersebut semakin jelas sekali di masyarakat Indonesia. Ini yang sangat berbahaya. Ya, semuanya memikirkan pribadi, semuanya memikirkan golongan, semuanya memikirkan keturunannya. Bahkan tidak hanya itu nasabiyah, efeknya adalah kepada perihal ajaran agama. Bayangkan, Allah kamu mau bukan keturunan kiai, tidak usah ngomong masalah agama. Itu ada masih seperti itu. Doktrin seperti itu masih ada. Pokoknya apa yang dikatakan keturunan kiai, walaupun hal itu adalah suatu keburukan, yang penting judulnya apa yang keluar dari keturunan kiai dipatuhi saja. Itu yang menjadi kesalahan besar. Padahal agama bukan miliknya para keturunan kiai. Hidayahnya Allah, petunjuknya Allah yang diberikan kepada hati setiap seseorang itu bukan miliknya para ulama, bukan miliknya para wali-wali Allah, bukan miliknya para nabi-nabi Allah. Kan kata Allah sempat bilang, negur kepada baginda Rasul, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaika, bukan atas dirimu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu Muhammad, bukan karena hebatnya kamu berdakwah Muhammad sehingga mereka itu mendapat hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang berhak memberikan hidayah. Jadi pada hakikatnya ya, agama itu bukan milik para kiai. Siapa saja berhak, ya, kalau memang hal itu adalah yang dibicarakan betul-betul kebaikan, kebenaran yang berasaskan kepada nilai-nilai agama. Tuh, sekarang sudah sedikit kita tahulah ya, di masyarakat kita di Indonesia. Kalau keturunan kiai bagus gitu ya, walaupun masih kecil, akhlaknya tukang nongkrong di mana-mana, teman-teman keturunan kiai dicium tangannya. Wah, dia mah kan Gusmus gitu. Dia mah Gus Ahmad gitu. Kalau bukan Gus mah, Masya Allah Pak, walaupun sholatnya Masya Allah rajin, qiyamul lailnya rajin, Senin Kemisnya rajin, paling dicemooh aja, sok suci lah dan lain sebagainya. Tapi kalau ada keturunan kiai mah Masya Allah, walaupun tukang mendem, ganti-ganti perempuan, tetap namanya Gus atau maaf saja namanya Habib gitu. Udah, padahal Habib itu apa mereka juga nggak tahu. Itu betul-betul itu. Ya, nah kita mesti berhati-hati. Ini di antara kemunduran umat Islam seperti itu. Karena mereka semuanya taklid saja.
Kalau diajak kepada kebenaran nggak mau. Ya. Tuh. Ini diantaranya. Kemudian juga ada fanatik adz-dzahabiyah. Ya, fanatik buta mengikuti secara buta kepada madhab awas tuh. Ya, seolah-olah ya madhab itu pendapat ya. Seolah-olah madhab itu adalah satu kebenaran yang pasti. Padahal belum tentu notabene itu benar apa tidak. Belum jelas dalil-dalilnya dalam perihal agama. Ya. Wong kata kiai itu ngomongnya seperti ini, kalau sholat itu seperti ini gitu kan. Kata kiai mah gitu, nggak bisa. Wah kamu tahu apa? Biasanya gitu kalau nasihat. Ya. Wong dulu orang tua kita juga seperti ini dan sebagainya. Banyak perihal-perihal yang bertentangan dengan agama, tidak ada landasannya, ya. Padahal itu adalah pendapat manusia. Dijadikan satu patokan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Banyak di kita Pak sekarang gitu. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kembali sama kita. Ya. Seperti contohnya ketika orang meninggal 40 hari dan sebagainya. Bukan 40 harinya sebenarnya yang menjadi sunnah itu bukan itunya. Tapi yang menjadi sunnahnya adalah mendoakan si mayitnya. Entah itu setelah 7 hari kayak entah apa, enggak usah jadi masalah. Kapan kita ada rezeki, ya udah kumpulkan orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tidak usah nunggu 40 hari pun nggak jadi masalah kalau kita ada rezeki. Yang salah di mananya? Yang salah adalah keyakinan bahwa 7 hari 40 hari ini adalah ajaran Islam. Itu padahal bukan ajaran Islam. Itu yang salah. Itu. Jadi menempatkan satu ajaran agama lain, meyakini bahwa itu ajaran Islam, itu yang salah. Padahal yang betulnya adalah mendoakan si mayitnya. Kapan waktunya nggak jadi masalah. Kita pulang dari Korea gitu kan, ada rezeki, kumpulkan orang-orang hafal Quran, kumpulkan orang-orang soleh di rumah kita. Nih tolong doakan hadiah ini, hadiah pahala ini untuk, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan kita bersedekah hadiahnya untuk orang tua kita, untuk si kakek kita, nggak jadi masalah. Boleh sampai memang sampai. Ya, ada nasnya. Cuma yang dipersalahkan adalah yaitu tadi 7 harinya 40 hari seolah-olah itu adalah ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Saya NU dan saya orang yang pertama kali memerangi itu di kampung saya. Saya sempat dicap sebagai Muhammadiyah, Ahmadiyah. Wow, mana nasnya? Akhirnya mereka kan sekarang terbuka semua. Alhamdulillah bisa berubah. Jadi kalaupun mau selamatan tidak usah nunggu-nunggu waktunya. Dan selamatan tidak mesti kemudian dibungkus ini, nggak mesti. Ya. Ini satu kesalahan. Itu diantaranya adalah fanatik buta terhadap madhab. Ya, madhab yang kita kenal ada madhab Syafi'i, ya kan? Maliki, Hanafi. Kita kan semuanya mengikuti madhab Syafi'i kan? Ya. Makanya saya kenapa kalau ngaji kitab fikih nggak begitu membuka langsung kitabnya, ini adalah pendapat fikihnya. Gitu. Ada Fathul Mu'in ini loh, kata Fathul Mu'innya, kata Imam Syafi'inya. Tapi kalau tidak ada hadisnya, tidak ada nasnya yang kuat, saya nggak bisa menyampaikan bahwa itu adalah satu kebenaran yang hakiki. Karena kata Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berbohong dan mengaku-ngaku bahwa itu adalah ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang tersebut, orang yang menyampaikan tersebut nanti di neraka akan didudukkan di kursi dari api. Nah, itu yang menyebabkan saya sedikit takut. Ya. Seperti pada Rabu kemarin mengatakan bahwa ini sunnah. Dari mana nasnya? Memang betul itu kitabnya. Artinya saya nyatakan bahwa itu memang ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Kalau itu tidak ada hadisnya, saya bilang nggak ada. Walaupun itu adalah kitab Fathul Mu'in, tapi bukan apa yang ditulis dalam kitab tersebut adalah satu kebenaran yang hakiki. Kalau memang tidak ada hadisnya, harus ditarjih kembali, harus dibuka kembali, ditelusuri kembali kebenaran. Ini satu kajian yang perlu dicermati sama kita semua.
Itu diantaranya adalah taklid. Ini saya kategorikan penyebab kemunduran umat Islam dari dalam umat Islam sendiri. Ya. Sekarang kita akan berbicara kemunduran umat Islam dari luar. Ya. Yang pertama adalah ghazwul fikri. Apa? Ghazwul fikri artinya perang pemikiran. Apa perang pemikiran? Ini Pak. Kata Al-Qur'an walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Lan, pakainya kalimat lan. Lan itu sama sekali tidak. Seperti dalam ayat Al-Qur'an yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama sekali kamu tuh tidak akan mendapatkan satu pahala yang besar, satu kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang paling kalian cintai. Itu diantaranya kalimat lan. Ada lan ini artinya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya. Jadi kemunduran umat Islam ini dari dalamnya tadi taklid terutama. Ya. Secara garis kecilnya. Dari luarnya kemunduran umat Islam itu ya, itu lewat perang pemikiran sekarang, Pak. Setelah perang dunia kedua selesai, ya orang-orang Kristen, orang Yahudi pusing gimana caranya merusak umat Islam. Akhirnya mereka menyusup di dalam pemikiran umat Islam. Ya. Ada Al-Qur'an walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Sama sekali orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho sama umat Islam, sama keberadaan umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka umat Islam itu mau mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi, orang Nasrani. Perang terbuka memang tidak, hanya pada negara-negara tertentu saja, Pak. Paling Palestina sekarang yang lagi dijajah oleh Israel. Ya. Kemudian lagi Burma. Ya. Dan saudara-saudara kita di tempat-tempat lain. Ya. Terus karena perang terbuka tidak boleh dan melanggar HAM, ya, mereka akhirnya berbagai pikiran gimana caranya merusak umat Islam. Mereka menggunakan pola pikir umat Islam supaya beralih, supaya mengaguminya bukan di dalam pola pikirnya umat Islam. Lewat medianya, terkadang seperti itu ya. Kemudian gaya hidupnya ya, dirusak pemuda-pemuda Islam. Bahkan tidak hanya pemuda-pemuda Islam, apalagi apabila para kiai, para ulama sekarang justru menggandrungi ya, kehidupan yang mewah, yang glamor. Itu semua pada hakikatnya adalah disusupi orang-orang yang tidak menyukai Islam, terutama adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa sih Yahudi dan Nasrani itu tidak suka dengan umat Islam? Yang jadi masalah kan gitu. Kalau kita buka sejarah kembali, tepatnya pada kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, dalam kitab tersebut dikarang oleh salah seorang syekh yang sangat jenius, ya, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dari Universitas India. Beliau adalah juara satu penulisan sejarah baginda Rasul yang diadakan oleh Rabi'atul Alamiyah Al-Islamiyah, dunia internasional Islam. Di situ ditulis bahwa kenapa sih orang Yahudi dan Nasrani itu benci kepada kita, sampai dituliskan dalam Al-Quran bahwa sama sekali mereka tidak akan ridho dengan keberadaan umat Islam. Kalau boleh, saya akan sedikit bercerita kenapa Yahudi seperti itu. Ya, secara silsilah seperti ini. Yahudi itu dari kata hada Yahudu, hudan, artinya itu bertaubat. Ya, terus Yahudi itu siapa sih sebenarnya? Adik, Yahudi ini adalah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya.
Kemudian ya Yahudi lahir ya dari keturunan Bani Yakub yang disebut dengan Israel. Dengan Israel. Ya. Termasuk juga umatnya Nabi Musa alaihis salam. Dan kelebihan keturunan Yakub ini termasuk umat Nabi Musa disebut dengan Bani Israel, keturunan Israel dari Yakub. Kelebihannya memang digariskan di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, inni faddaltukum alal alam. Sesungguhnya kalian semua aku utamakan, aku beri kelebihan ketimbang umat-umat yang lain. Kecerdasannya, ketampanannya memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dulu. Ya. Nah, sampai diutuslah Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel dari keturunan Yakub, nanti yang disebut dengan kaum Yahudi. Ya. Asal muasalnya adalah umatnya Nabi Musa alaihis. Ketika Nabi Musa hendak pergi untuk menerima wahyu, ya, untuk meditasi lah bahasanya, ya, ditinggalkanlah Bani Israel. Di situ ada salah satu orang yang sangat terkemuka dan sangat dihormati, namanya Samiri ya. Samiri ini bingung gimana, mumpung nggak ada Musa gitu ya. Tadinya mah dia yang dihormati gitu kan. Hasil dia bikin patung dengan patung seperti lembu terbuat dari emas. Konon katanya ini adalah hasil wahyu yang diberikan kepada saya karena Musa sedang meditasi seperti itu. Tapi umat-umat tersebut yang mengikuti ya perintahnya Samiri tersebut menyembah ya patung yang terbuat dari emas. Ya. Sekembalinya Musa langsung merasa kaget ya, melihat kaumnya sudah berubah kepercayaannya, penyembahannya. Ya. Ditanyakan kepada Samiri, kenapa demikian? Ya, karena aku telah mendapat wahyu yang seperti itu. Padahal itu adalah bisikan setan. Selesai disitulah. Ya. Nah, terus kenapa sih Yahudi itu benci kepada kita? Ya. Ternyata di dalam Taurat itu ditulis bahwa nanti di akhir zaman setelah Nabi Musa itu ada nabi terakhir, namanya Ahmad, bukan Muhammad. Ya. Mereka meyakini bahwa Ahmad ini adalah atau nabi terakhir ini nanti dari golongan mereka. Karena siapa lagi di sejagat alam raya ini tidak ada yang diberi keutamaan kecuali Bani Israel Yahudi itu, kecerdasannya, kehebatannya. Tuh. Jadi semenjak itulah ya mereka meyakini betul bahwa nabi terakhir itu pasti dari golongan mereka. Dan bahkan di dalam kitab Taurat tersebut dituliskan bahwa nabi ini nanti akan muncul di salah satu kota namanya Madinah. Disebut sekarang dengan Madinatul Munawwarah. Tuh. Tahu-taunya nabi terakhir tersebut muncul di Mekah. Yang Mekah itu pada hakikatnya adalah daerah transit. Daerah transit dari segala suku yang bermukim di situ. Yang pada hakikatnya Yakub sendiri adalah dari keturunan Nabi Ibrahim itu. Ya. Jadi ketika mereka berdebat, Ibrahim itu adalah setelah nanti ada nabi namanya Ibrahim. Bukan, kata Nabi. Ibrahim itu adalah nenek moyang kamu. Itu ketika berdebat masalah Ibrahim. Itu. Ternyata nabi terakhir itu muncul dari bukan kalangan mereka. Ya, justru dia muncul dari garisan kalau tetesannya itu sampai Nabi Ismail yang sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Bedanya kalau Nabi Yakub dari rahimnya Siti Hajar, ya. Nah, kalau Ismail dari rahimnya Siti Sarah. Ya. Yang membedakan mereka, kalau Siti Hajar itu adalah tuan, kalau Siti Sarah adalah bu. Ini yang menyebabkan ya gengsi fanatisme lagi. Fanatiknya orang-orang Yahudi. Fanatik apa? Fanatik Sya'biyah kan berarti. Ya, fanatik golongan. Merasa bahwa
kalau Nabi itu pasti dari golongan kami yang terhormat, ya. Sementara kok tiba-tiba Nabi terakhir itu yang membawa agama Islam dari keturunan Nabi Ismail yang notabene terlahir dari seorang budak? Tidak mungkin. Nah, dari fanatisme kesukuan itulah, dari fanatisme keturunan itulah terus membenci kepada umat Islam, ya, membenci kepada umat Islam. Ya, tidak mungkin kalau Nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Tuh, kebencian Yahudi itu seperti itu. Ya. Kalau Nasrani sudah jelas, ya. Kalau Nasrani benci kepada kita karena mereka menyatakan bahwa yang betul adalah ajaran Nasrani. Jadi kalau Yahudi sebenarnya itu adalah agama terdahulu kaum Nasrani, jadi Nasrani mengatakan bahwa datangnya Nasrani itu melengkapi agama Yahudi. Semuanya mengaku benar semua. Oh, dari dulu umat manusia itu penyebab perpecahannya karena semua mengaku benar. Termasuk di dalam umat Islam ini, ya, penyebab kemundurannya adalah karena semua mengaku benar dan betul. Padahal kita beribadah kepada Allah, kita mencintai Rasulullah, kita belajar Al-Quran, kita belajar ilmu agama, semuanya adalah proses mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ini belum berbicara panjang lebar tentang ghazul, pemerang pemikiran. Perang pemikiran ini sangat dahsyat sekali, Pak. Ya, sehingga diubah pola pikir kita. Wabil khusus adalah pola pikir agar umat Islam itu meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Sebab kalau ajaran Islam lebih cenderung keseimbangan, Pak. Ketika kita menggebu-gebu tentang dunia, ingat, kamu itu akan mati. Harta yang kamu kumpulkan akan ditinggalkan. Gitu. Ya. Terus digemboskan sama Yahudi, enggak, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, untuk hidup masa depan kamu, anak kamu, supaya anak kamu tidak seperti kamu jadi TKI, katanya seperti itu. Semuanya digembos-gembosin gitu. Kalau Islam tidak kan? Berapapun harta yang kita miliki, tawakal kepada Allah, karena yang menjamin berkembang, yang menjamin usaha kamu lancar, yang menjamin segala-galanya adalah Allah. Tapi mereka tidak, ya. Terus medianya digembos-gembosin dengan keindahan-keindahan, kehebatan-kehebatan orang-orang yang sukses, ya. Seolah-olah materi, seolah-olah, ya, dunia yang kita rengkuh ini, ya, akan menjamin kebahagiaan. Itu pada hakikatnya adalah bosan-bosan dari pola pikirnya orang-orang di luar Islam. Jadi alhamdulillah sudah isya, nanti kita lanjutkan kembali, ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah kemunduran umat Islam, apa yang perlu kita lakukan untuk berikutnya, insyaallah kita kaji kembali pada kesempatan ini. Supaya kenapa? Supaya kita tergugah, Pak. Kalau dalam Al-Quran bahwa orang-orang muhsinin, ayat yang saya baca tadi, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, ya, orang-orang pilihan Allah. Siapa mereka? Alladzina yuqimunas, orang-orang yang mendirikan sholat, ya, sholat yang pastinya itu cuma 5 kan, tapi yang dimaksud pula adalah hakikat sholatnya itu apa sih, kan itu, kebersamaannya, toleransinya, kan gitu. Wa yu'tuna zakat, dan tunaikan zakat. Ternyata tidak cukup sholat saja, tidak cukup mencegah amar ma'ruf nahi munkar saja. Ternyata kita harus berbagi bersama. Ternyata kita tidak boleh kaya sendiri. Kita tidak boleh mementingkan kebutuhan kita pribadi sendiri. Saya yakin, Pak, kalau kita memikirkan sahabat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, yang dalam kesulitan, yang dalam kefakiran, ya Pak, maka usaha kita, maka kebutuhan anak istri kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ini, ya, kita merasa kurang, kita merasa takut, miskin, itu pada hakikatnya adalah kemiskinan hakiki. Kemiskinan hakikatnya di kita. Awal kemiskinan itu dari pola pikir kita, dari rasa takut kita. Walau kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal.
pasti akan aku liputi kalian dengan rasa apa tuh? Khauf, rasa takut. Takut miskin, takut kelaparan, takut bangkrut, takut nggak cukup. Ya, takut orang lain menyaingi kita, takut tidak seperti mereka. Seperti itu. Belum lagi kebosan dari luar agama kita. Benar, walju, takut kelaparan. Aduh, nanti anak kita gimana? Kalau kita tidak punya modal, aduh gimana? Aduh semuanya. Itu hakikat kemiskinan awalnya dari situ. Wa naqsib minal amwal, dan akan pasti aku coba kalian dengan kekurangan di dalam harta benda. Wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah yang terakhir, kasih kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Sabar dalam kesempitan, sabar di dalam kekayaan, dalam keadaan, ya, dalam segala serba ada, kita mesti sabar. Sabarnya bagaimana nih? Ya kita suruh berzakat, suruh berbagi. Kalau kita nggak sabar, ya tidak bisa menahan emosi kita udah cukup buat pribadi aja. Tapi orang yang sabar pada pribadinya bisa menahan emosi dan hawa syahwatnya untuk merengkuh dunia sebanyak-banyaknya. Ya, orang yang sabar artinya dia akan membuka diri. Oh betul, kita kaya karena ada orang yang menyebut saya kaya. Mungkin kita kaya karena doanya orang-orang yang tidak punya, hanya kita berbagi. Itu gitu. Ya. Artinya ini saya ingin tanamkan kepada antum sekalian bahwa kebersamaan, ya, rasa solidaritas di antara kita harus terus ditumbuhkan ya Pak ya. Tidak hanya perihal dalam agama, dalam segala aspek pula. Kenapa saya katakan selalu saya gembor-gemborkan kepada pengurus-pengurus yang selalu ketat, saya bilang ini milik umat, siapapun boleh, aktivis siapapun boleh istirahat di sini, siapapun boleh numpang di sini. Ya, ini mengajarkan kepada kita dan mereka supaya ini adalah ladang solidaritas, ladang kebersamaan kita semua. Antum juga nggak usah canggung sama saya, ya. Kalau saya lebih banyak berbicara di sini bukan siapa-siapa, sama saya tekan seperti kalian. Cuman keberadaan saya, alhamdulillahnya Allah kasih semangat buat saya untuk menyampaikan kebajikan di antara kita bersama. Itu seperti itu. Ya, kalau umat Islam banyak, orang pintar banyak, tapi umat Islam dan orang pintar yang memiliki ghirrah itu sedikit. Makanya kata Nabi, orang yang mau mengajak orang kepada kebajikan, menuntun kepada kebajikan, membuka ladang kebaikan, mereka pada hakikatnya telah diberi tanda-tanda kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti jalan dakwah, orang-orang yang menyampaikan kebajikan, orang-orang yang mau kebersamaan, la yusalluna, ya, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat hatta namlata fi hujriha, sampai yang namanya semut di dalam lubangnya, wal huta fil bahri, sampai hewan-hewan yang ada di laut, la yusalluna, akan selalu mendoakan kepada orang-orang yang gemar menyuruh kepada kebajikan. Ya, mudah-mudahan adanya masjid ini jadi sebuah ladang, ya, kita selalu mengajak orang lain kepada kebajikan. Nanti teman-teman yang sudah kerja juga jangan senggan-senggan ke sini main, ya. Kita 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kan kunjungi masjid, ya, khusus masjid Al-Barakah, gitu ya. Ada rezeki taruh di kota kan gitu. Kalau malu mau naruh sedikit banyak, ya tutupin aja, orang-orang pada tiduran itu. Jadi insya Allah. Tapi alhamdulillah, awal mau pindah ke sini kayak apa ributnya? Ya, orang-orang lamanya, apa mau tahu sendiri. 20 juta buat apa buang-buang? Kita maju kalau kita maju. Jamaah nggak nampung. Tanggung jawab kita sih. Gitu. Karena jamaah semakin banyak ketika 30 orang udah selesai, udah cukup, nggak muat musyawarah. Alhamdulillah Pak. Semakin besar musyawarah, semakin besar masjid, semakin banyak rezekinya Pak. Nggak main-main Allah. Ini semua berkat kalian semua. Yang terpenting adalah berkat hidayahnya Allah. Kita perlu bersyukur sama Allah dengan cara kita taat, ya, dengan cara kita banyak ngaji, kita datang kepada majelis. Dan ini merupakan juga pintu keberkahan rezeki kita insyaallah. Ya, itu saja Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Yang lain akan kita kaji bersama. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhamna ilman nafa'u bi awamiruka ya Allah.
آمين يا ورسول الله. نبيك والنبيين آمين. وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي قربني إليك بالقرآن، ربي قربني إليك بمجالس التعليم، ربي قربني إليك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.